Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa ngubah logam biasa jadi material super kuat yang bisa nahan tekanan gila-gilaan? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik baja super. Kita akan lihat perjalanannya dari level atom sampai ke industri. Oke, kita mulai dari benda yang kayaknya familiar ya, roda gigi. Kelihatannya sih simple, tapi benda ini harus kuat banget loh buat ngejalanin mesin-mesin berat. Permukaannya itu harus tahan gesek, sementara bagian tengahnya, intinya, harus kuat nahan guncangan biar nggak patah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya satu potong baja bisa punya dua sifat sekaligus? Keras di luar, tapi lihat di dalam. Kok bisa? Jawabannya itu ada di seni dan ilmu rekayasa material yang keren banget. Ternyata rahasianya itu bukan di logamnya, tapi di apa yang kita tambahin ke dalamnya. Nah, ini yang membawa kita ke dunia paduan logam, atau yang biasa disebut alloy. Jadi, alloy atau paduan itu bukan logam murni. Gampangnya, bayangin aja kayak resep masakan. Kita nggak cuma pakai satu bahan kan, kita campur beberapa bahan lain buat dapetin rasa yang pas. Nah, dalam kasus ini, rasa itu ya sifat-sifat yang kita mau. Coba dipikirin, dari rangka pesawat sampai implan medis, hampir semua yang kita andalkan itu dibuat dari paduan. Baja sendiri itu ya sebenarnya paduan antara besi dan karbon. Justru campuran yang pas inilah yang jadi kunci buat ngubah logam biasa jadi material super. Oke, sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi sampai ke level atom buat ngelihat gimana campuran ajaib ini terbentuk. Nah, disinilah sains yang sebenarnya dimulai. Jadi gini, pada dasarnya ada dua cara atom-atom ini bisa nyampur. Pertama, bayangin kamu larutin gula di air. Semuanya nyampur rata kan? Nah, itu namanya larutan padat. Terus yang kedua, bayangin minyak sama cuka. Mereka nggak bakal nyatu kan? Mereka tetap terpisah. Nah, itu yang disebut sistem dua fasa. Nah, khusus buat larutan padat tadi, ada dua cara atom tamu ini bisa masuk. Kalau ukurannya mirip, mereka bakal saling gantiin posisi. Contohnya kayak kuningan. Tapi kalau atom tamunya jauh lebih kecil, kayak karbon di dalam besi, dia bakal nyelip di sela-sela atom utamanya. Dan cara nyelip inilah yang jadi kunci kenapa baja bisa jadi kuat banget. Oke, kombinasinya kan banyak banget ya. Terus, gimana caranya para insinyur tahu mesti nyampur apa sama apa dan seberapa banyak? Nah, mereka punya alat canggih, semacam peta harta karun buat para ahli metalurgi. Namanya diagram fasa, tapi jangan keburu pusing dulu. Anggap aja ini buku resep super lengkap. Diagram ini ngasih tahu kita, oke, kalau kamu campur sekian persen bahan A sama bahan B, terus dipanasin sampai suhu segini, nanti jadinya bakal kayak gini. Ini bener-bener jadi panduan utama buat nyiptain material baru. Dan inilah dia, diagram fasa yang paling penting di dunia rekayasa material, sistem besi-besi karbida. Bisa dibilang, peta inilah yang jadi panduan buat bikin hampir semua jenis baja yang ada. Di dalam peta ini, ada 3 karakter utama atau fasa yang masing-masing punya kepribadian unik. Yuk kita kenalan sama mereka. Oke, kenalan ya sama 3 pemain utama kita. Pertama, ada ferrit. Strukturnya agak renggang, jadi sifatnya lunak dan ulet, gampang dibentuk. Terus kebalikannya, ada cemented. Ini padat banget, jadi sifatnya super keras, tapi gampang patah, rapuh. Dan yang paling penting nih, ada austenite. Ini adalah fasa pas lagi panas-panasnya, bayangin aja kayak adonan yang masih bisa diubah-ubah bentuknya. Fleksibel dan siap dibentuk jadi apa aja pas kita dinginin nanti. Nah, disinilah sulapnya dimulai. Cuma dengan ngontrol suhu dan seberapa cepat kita mendinginkannya, kita bisa nyulap si austenite tadi jadi berbagai macam struktur baru. Dan masing-masing struktur ini punya sifat yang beda banget. Prosesnya itu luar biasa, tapi sebenarnya simple. Langkah pertama, kita panasin bajanya sampai semuanya jadi austenite yang seragam. Si adonan tadi. Terus, nah ini kuncinya. Gimana cara kita mendinginkannya? Mau cepet atau pelan? Di titik inilah kita nentuin takdir si baja. Dan lihat deh hasilnya. Kalau kita dinginin pelan-pelan, atom-atomnya punya waktu buat nata diri jadi lapisan-lapisan rapi yang disebut perlit. Tapi kalau kita dinginin super cepat, misalnya langsung dicelupin ke air gitu, boom, atom-atom karbonnya bakal kejebak, nggak sempat nata diri. Ini ngebentuk struktur yang acak-acakan, tegang, dan bentuknya kayak jarum. Namanya martensit. Dan ini kerasnya minta ampun.
Tapi ada satu level kontrol lagi. Ternyata jumlah karbon yang kita masukin ke campuran itu ngaruh banget ke seberapa keras si martensit ini. Makin banyak karbonnya, ya makin keras jadinya. Ini ngasih kita kontrol yang presisi banget buat nentuin sifat akhir materialnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Jadi, gimana semua teori ini bisa ngeciptain roda gigi super yang kita bahas di awal tadi? Jawabannya ada di teknik yang namanya case hardening atau pengerasan permukaan. Idenya simpel, daripada ngerasin seluruh bagian, kita cuma panasin dan dinginin permukaannya aja dengan super cepat. Misalnya pakai lilitan induksi. Jadi, ini dia intinya. Permukaan roda giginya dipanasin sampai jadi austenit, terus langsung didinginin super cepat biar jadi martensit yang keras banget. Hasilnya, permukaannya jadi tahan aus. Nah, sementara itu bagian tengahnya kan nggak kena proses pendinginan cepat tuh. Jadi strukturnya tetap lebih lunak dan liat, siap buat nahan guncangan tanpa retak. Jadilah dua material dalam satu komponen. Keren kan? Dan ini nggak cuma berlaku buat baja loh. Kita lihat contoh lain deh, besi cor. Cuma dengan sedikit sentuhan aja, kita bisa ngubah total sifatnya. Di besi cor kelabu yang biasa, karbonnya itu ngebentuk serpihan-serpihan grafit yang tajam. Nah, serpihan ini ibarat retakan-retakan kecil yang bikin besinya jadi gampang patah, rapuh. Tapi, coba deh kita tambahin sedikit aja magnesium. Ajaibnya, bentuk grafitnya berubah jadi kayak bola-bola kecil yang bulat. Hasilnya, kita dapat besi cor ulet yang jauh lebih tahan banting. Perubahan bentuk yang kecil, tapi efeknya ke kekuatan luar biasa besar. Jadi, ya gitu. Dari roda gigi sampai jembatan raksasa, dunia modern kita ini dibangun di atas kemampuan kita buat main-main di level atom. Dan ini jadi bikin kita mikir, ya kan? Kalau cuma dengan sedikit penataan ulang aja kita bisa mengubah besi rapuh jadi baja super, kira-kira transformasi material apa lagi yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi belum kita sadari?